Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya melawan hukum debitor pilot adalah terkadang debitor pilot memindah-tangankan maupun menjual hartanya kepada perusahaan afiliasi, teman, bahkan keluarganya sendiri demi menyelamatkan hartanya tersebut, atau yang biasa dikenal transfer pricing. Adapun di Amerika Serikat, sebagaimana di dalam Bankruptcy Code, tindakan ini dinamakan fraudulent transfer, yang maksudnya adalah debitor melakukan manipulasi dengan cara melakukan transfer harta kekayaan sebelum pernyataan pilot, sehingga mengurangi atau menghabiskan kekayaan debitor, hingga harta debitor pilot akan dinyatakan nol, bahkan minus sekalipun. Peristiwa tersebut tentu akan membuat kesulitan bagi kurator untuk mengurusnya, sehingga bermuara merugikan para kreditor yang telah lama menantikan pembayaran utang debitor. Untuk mencegah maupun mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memfasilitasi kreditor maupun kurator yang dengan persetujuan hakim pengawas menempuh jalur aksio paulina. Dengan demikian, aksio paulina adalah tambahan dari pernyataan suatu kepailitan. Tidaklah mudah untuk dapat membuktikan tindakan debitor pilot tersebut, karena kurator maupun kreditor nantinya di muka hakim harus membuktikan secara kumulatif unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzulika. Di sini saya ingin menjelaskan tugas analisis putusan, yakni putusan nomor 261K/PDT SUS Pilot 2016. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas yang saya analisis, yakni terkait perkembangan kegiatan bidang ekonomi dalam perdagangan. Di dunia pada dasar masa belakangan ini didorong oleh arus global yang menyebabkan sensor informasi, komunikasi, dan transportasi jauh lebih mudah. Dengan semakin mudahnya hal itu, maka pembukaan peluang di dunia usaha untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai macam cara. Jika ditinjau dari sisi manfaat, derasnya kemajuan para pelaku usaha, maka negara diuntungkan dengan masifnya penerimaan negara. Karena hal itu, justru sebaliknya, jika lebih dalam ditinjau fenomena tersebut, terkadang dengan semakin ketatnya persaingan usaha menjadi sebuah tuntutan bagi pelaku usaha untuk menghadapi keadaan sekarang ini dengan menempuh segala cara agar tetap survive dari jahatnya dunia bisnis di era ini. Keinginan para pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya, maka akan menambah permintaan untuk menambah modal usahanya. Atas hal tersebut, hadirlah beberapa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tersedia bagi pelaku usaha untuk menambah amunisi modal kegiatan dalam bisnisnya. Semakin gencar pengeksploitasian terhadap lembaga pinjaman, maka kemajuan bisnis dari pelaku usaha yang menentukan lancar atau tidaknya pinjaman modal, sedangkan kemunduran bisnis akan melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal. Menjadi permasalahan kelak tatkala pelaku usaha yang meminjam dana untuk dijadikan modal usaha mengalami kemacetan usaha yang menyebabkan telat ataupun gagal bayar. Di satu pihak, kreditor memerlukan dana tersebut untuk terus menghidupi usahanya ke depan. Namun pihak debitur tidak mampu melunasi utangnya karena berbagai macam faktor yang menyebabkan insolvensi. Demikian paparan latar belakang yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan, yaitu tentang analisis kasus putusan Mahkamah Agung nomor 261K/PDT /Pilot-2016. Berangkat dari serangkaian pemahaman sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dijabarkan hal substansial dalam analisis penelitian ini, yaitu pertama, analisis pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung nomor 261K/PDT Pilot 2016. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada perkara aku adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa permohonan kasasi aku beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh permohonan kasasi dalam memori kasasinya adalah bahwa pihak judeks faksi telah salah menerapkan ketentuan undang-undang sebagaimana dalam pasal 34 dan 36 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang
bermaksud memindahtangankan hak atas tanah baik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pilot. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam hal pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan pastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kurator tidak ada jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkurren. Bahwa menurut ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, maka perjanjian pengikatan jual beli PPJP antara pihak termohon kasasi dengan debitur pilot adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dinyatakan tidak bisa dilaksanakan. Bahwa dengan demikian demi hukum maka perjanjian tersebut menjadi terhenti dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kurator apakah akan melanjutkan perjanjian tersebut atau tidak akan melanjutkannya. Dengan demikian, maka titik berat kewenangan tersebut ada pada pihak kurator dan bukannya pada pihak termohon kasasi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, maka perjanjian antara pihak termohon kasasi tersebut belum final karena baru sebagian yang sudah dipenuhi dan masih menyisakan sebagian lain yang belum terpenuhi, yaitu belum dibuatkannya akte jual beli AJB sehingga majelis hakim pada judeks faksi telah salah menafsirkan bahwasanya PPJB tersebut sudah diberikan kesempurnaan pihak termohon kasasi sebagai pemilik unit karena secara de jure kepemilikan unit kondotel yang diperjanjikan adalah masih tetap kepunyaan dari pihak debitur pilot atau PT Dwi Mas Andalan Bali. Bahwa dalam hukum kepailitan hampir 85% adalah mengatur tentang hukum acara sehingga hukum acara tersebut wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara kepailitan kaitannya dengan perlawanan yang diajukan oleh pihak termohon kasasi. Maka jelas bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut maka terlebih dahulu mereka harus meminta kepada kurator untuk memberikan ketegasan apakah akan melanjutkan transaksi PPJB menjadi AJB atau tidak, karena secara hukum ikatan yang dibuat adalah baru setengah jalan dan belum final, hal mana sama sekali tidak dilakukan oleh pihak termohon kasasi. Dengan demikian maka tindakan kurator yang memasuki aset yang ditransaksikan ke dalam harta pilot menjadi benar dan sah. Bahwa pada kurator adalah memberikan kewenangan penuh apakah akan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Dalam hal ini kurator PT Dwi Mas Andalan Bali dalam pilot sudah meminta pendapat hakim pengawas apakah akan melanjutkan perjanjian jual beli PPJB ataukah tidak melanjutkan. Ternyata hakim pengawas menyarankan untuk tidak melanjutkan demi mempertahankan nilai harta pilot bagi keseluruhan kreditur, terutama bagi kreditur yang tidak melakukan transaksi jual beli terhadap unit seperti kontraktor, pajak, karyawan, dan lain-lain. Bahwa segala putusan dalam kepailitan adalah bersifat serta-merta untuk kepentingan kepailitan secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka putusan yang memerintahkan kurator menunda seluruh proses kepailitan hanya demi 3 unit kondotel yang dianjurkan oleh pihak termohon kasasi merupakan bentuk putusan yang berlebihan karena kepailitan tersebut meliputi 193 unit kondotel yang harus tetap dikelola dalam going concern. Maka jika kepailitan ini diberhentikan, berarti pengelolaan hotel harus juga berhenti dan itulah dengan adanya perlawanan dari termohon kasasi dan itu berakibat pada kerugian besar harta pilot untuk kepentingan seluruh kreditur pilot. Penundaan terhadap seluruh kepailitan dalam proses kepailitan dari PT Dwi Mas Andalan Bali dan pilot merupakan putusan yang memperluas kedudukan dan kepentingan dari pihak termohon kasasi yang hanya mengajukan perlawanan terhadap 3 unit kondotel saja, dan oleh karena itu harus dikoreksi. Jika permohonan dalam perlawanan sebagaimana dimaksudkan oleh pihak termohon kasasi tersebut dimenangkan, maka hal itu akan merugikan kreditur separatis yang menyimpan dan menerima unit tersebut sebagai jaminan hutang dari debitur pilot karena status hukum dari unit-unit tersebut masih berlaku sebagai barang jaminan. Bahwa sementara sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, di sana disebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, 57 dan 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak air bangunan
atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahwa unit-unit yang diklaim oleh pihak termohon kasasi tersebut ternyata adalah berjaminan yang diagunkan oleh debitur pailit kepada Bank BNI 46, sedangkan pihak BNI 46 tidak ikut digugat oleh para pelawan. Sedangkan pihak BNI 46 kreditur separatis, maka pihak Bank BNI mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditur yang lainnya, sehingga dengan demikian maka putusan dari judek faksi tersebut menabrak hak-hak dari kreditur separatis yaitu Bank BNI 46. Bahwa ada fakta hukum yang digelapkan oleh termohon kasasi bahwa objek sengketa yang mereka ajukan tersebut adalah menjadi anggunan atau jaminan hutang dari pihak debitur pailit, dan itu sudah diikat jauh-jauh hari sebelum adanya kepailitan. Dengan diajukannya perlawanan tersebut, maka hak dari kreditur separatis akan dimandulkan alias dihilangkan, dan itu menyalahi perjanjian dengan hak tanggungan yang dibuat kreditur separatis dengan debitur pailit. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara Aku. Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2015 dan jawaban atas memori kasasi tanggal 3 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan hukum judek faksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata putusan judek faksi dalam perkara Aku tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa telah benar bahwa seorang yang membeli tanah dan bangunan yang telah terdaftar di hadapan notaris, maka orang tersebut adalah pembeli beritikat baik sehingga berhak mendapat perlindungan hukum, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Aku. Karena itu sudah benar 3 rumah susun dalam perkara Aku adalah milik sah para pelawan. Bahwa selain itu transaksi jual beli dilakukan jauh hari sebelum PT Dwi Mas Andalan Bali dalam pailit dinyatakan pailit sehingga bukan merupakan perbuatan yang merugikan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus diperbaiki sepanjang amar ke-8 dan ke-9 oleh karena proses pemberesan budel pailit tidak hanya milik para pelawan, maka pemberesan budel pailit dan daftar harta pailit selain terhadap objek sengketa milik para pelawan tersebut harus tetap berjalan. Dengan demikian maka amar poin ke-8 dan ke-9 harus dikeluarkan. Lagi pula, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Maka ada 2 hal yang perlu dianalisis dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, yaitu pertama, landasan formil dan material kurator mengajukan aksio pauliana. Kedua, pembuktian adanya tindakan fraudulen transfer. Kedua hal tersebut akan dianalisis secara satu persatu sehingga mudah untuk memetakannya. Adapun analisis penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kurator telah memenuhi ketentuan formil dan material aksio pauliana. Dalam rangka memenuhi ketentuan substansi dan formil dalam mengajukan gugatan aksio pauliana, kurator dalam perkara ini telah membuktikan secara keseluruhan unsur-unsur tersebut. Perihal ketentuan formil gugatan aksio pauliana yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU PKPU. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Penjelasan frasa hal-hal lain dalam pasal 3 ayat 1 UU PKPU menyatakannya dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain aksio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Lebih lanjut, pasal 47 ayat 1 PKPU menyatakan tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, pasal 45 dan pasal 46 diajukan oleh kurator ke pengadilan. Pasal 1 ayat 7 UU PKPU, pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 6 PLW Pailit 2015 PN Niaga SBY Junto nomor 20 Pailit _2011 _PN Niaga SBY tanggal
19 Agustus 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh permohonan kasasi Heri Subagio SHMH tersebut harus ditolak dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tertulis di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena pemohon kasasi dan dari permohonan kasasi ditolak, maka pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal 1426 KUH Perdata, perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang-utang itu bersama-sama ada bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Bahwa mengenai frasa perjumpaan terjadi demi hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1462 KUH Perdata tersebut, sebukti berpendapat bahwa perjumpaan utang atau kompensasi itu tidak terjadi secara diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Atas hal tersebutlah alasan hasil penjualan tersebut di set off kepada perusahaan induk hemat peneliti tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak memenuhi syarat dari pasal 1425 dan 1426 KUH Perdata sehingga tindakan tersebut layak untuk dibatalkan. Yang kedua yaitu analisis kurator sebagai pemegang peranan penting dalam melindungi Budar Pilot. Terbayarkan utang-utang ke para kreditur sangat ditentukan dengan kinerja dari kurator. Seorang kurator memiliki tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Oleh karenanya, segala perbuatan hukum yang telah diperbuat oleh kurator dalam melakukan tugasnya tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Terlebih dalam realitanya, membereskan harta pilot, kurator acap kali mendapatkan ancaman fisik sehingga proses hukum yang tidak perlu sepakat atau dilaporkan ke polisi. Apabila mengingat adanya pasal 17 ayat 2 UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pilot dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau PK, maka segala perbuatan yang telah dilakukan kurator tetap sah dan mengikat debitur. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pilot baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat bertanggung jawab jelas dalam pasal 72 UU Kepailitan. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurus dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Yang selanjutnya yaitu akibat hukum terhadap harta pilot atas putusan Hakim Mahkamah Agung nomor 261 PDT Sus Pilot 2016. Pertama, menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Heri Subagio SHMH tersebut. Kedua, memperbaiki putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 06-PLW-Pilot-2015-PN Niaga Surabaya Junto nomor 20 Pilot 2011-PN Niaga Surabaya tanggal 19 Agustus 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Pertama, menerima gugatan perlawanan dari para pelawan. Kedua, menyatakan para pelawan adalah pelawan yang sah dan benar. Ketiga, menyatakan para pelawan adalah pembeli yang beretikat baik yang harus dilindungi oleh undang-undang. Keempat, menyatakan sah perjanjian jual beli atau PPJB yang dilakukan oleh antara PT Dwi Mas Andalan Bali selaku debitur pilot dengan para pelawan atas satuan rumah susun yang terletak di Jalan Majapahit nomor 18 Kuta Bali. Asrida Anwar SHM 574 third floor tipe studio building Tulip Suite nomor unit 522D. Andri Halim SHM 735 third floor tipe studio building Hibiscus Suite nomor unit 503. Agustina Esther SHM 762 fifth floor tipe studio building Hibiscus Suite nomor unit 618. Sebab telah dilakukan lebih dari 1 tahun sebelum pernyataan putusan pilot. Yang kelima, menyatakan telah dilakukan penyerahan atas barang dagangan berupa satuan rumah susun terletak di Jalan Majapahit nomor 18 Kuta Bali tersebut dari PT Dwi Mas Andalan Bali selaku debitur pilot kepada para pelawan sebelum pernyataan putusan pilot. Keenam, menyatakan perjanjian jual beli atau PPJB antara PT Dwi Mas Andalan Bali selaku debitur pilot dengan para pelawan dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian, khususnya proses AJB dan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh kurator maupun seluruh instansi yang terkait. Yang ketujuh yaitu menyatakan satuan rumah susun yang dibeli para pelawan dari debitur pilot
SHM 574 third floor tipe studio building Tulip Suite nomor NIP 522B, SHM 735 third floor tipe studio building Hibiscus Suite nomor NIP 503, SHM 762 third floor tipe studio building Hibiscus Suite nomor NIP 618 tersebut dikeluarkan atau dicoret dari daftar harta pilot. Yang kedelapan adalah menghukum permohonan kasasi atau terlawan untuk membayar biaya berkala dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, menjamin budaya pilot terkadang tidak cukup hanya dengan menggantungkan segalanya pada kurator. Peranan dari hakim pengawas, hakim pengadilan niaga maupun hakim tingkat kasasi memiliki peranan yang penting dalam melindungi budaya pilot atas tindakan fraudulent transfer yang dilakukan oleh debitur pilot. Setidaknya, pentingnya peranan hakim pengadilan jurisdiksi maupun juris juris pada kasus ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan bukti seseorang yang membeli tanah dan bangunan yang telah terdaftar di hadapan notaris, maka orang tersebut adalah pembeli beritikat baik sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Akuo, karena itu sudah benar 3 rumah susun dalam perkara Akuo adalah milik sah para pelawan, dan transaksi jual beli dilakukan jauh hari sebelum PT Dwi Mas Andalan Bali dinyatakan pilot, sehingga bukan merupakan perbuatan yang merugikan kreditur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsekuensi dari putusan pembatalan tindakan yang dilakukan oleh debitur pilot tersebut, maka secara hukum akibat yang ditimbulkan adalah mengembalikan seluruh aset pilot yang telah dijual seluruhnya seperti sedia kala antara debitur pilot dengan PT Dwi Mas Andalan Bali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.